Nih misalnya Manda contohin dari yang pertama. Domo konnichiwa. Dondong Nihongo ga hanaseru you ni nattan deshou ka? Ya, sepertinya Manda harus sudah mulai bikin materi yang lebih banyak nih porsi bahasa Jepangnya. Iyalah, teman-teman kan sekarang udah masuk di jenjang N4. Pastinya harus lebih semangat dan lebih giat ya belajar bahasa Jepangnya. Dan seperti yang Manda udah sering mention berkali-kali, kalau N4 itu tuh gampang banget. Asalkan fondasi materi N5 kalian tuh udah kuat teman-teman ya. Sisanya tinggal kalian lengkapin dengan kosakata baru dan juga pola kalimat baru. Begitu teman-teman. Kalau kalian nggak percaya, nih Manda buktikan ya. Dulu waktu kita belajar materi bab 32, Manda sempat bahas tentang pola kalimat bentuk tak ditambah hoga ides. Nah, percaya nggak percaya, ingat nggak ingat, Manda tuh pernah juga loh bahas materi itu ketika ngebahas materi N5. Wah, nih teman-teman bisa tonton di video aku yang ini, langsung aja ke menit 10:28. Nah, di situ ada tentang bentuk tak ditambah hoga ides. Nah, Manda juga bakalan bantu review sedikit setelah kalian tonton videonya. So, bentuk tak ditambah hoga ides ini bisa kalian pakai untuk memberikan saran untuk orang lain guys. Cuman dalam penggunaannya kalian harus berhati-hati karena kalian tuh bisa terkesan songong gitu. Apalagi kalau kalian ucapkan ini untuk orang yang lebih tua atau mungkin untuk atasan kalian. Wah, itu bakalan songong banget sih kesannya. Tapi bukan berarti kalian jadi nggak mau ngasih saran dong ya. So, pola kalimat ini bisa kalian gunakan untuk penggunaan atau kondisi seperti ini misalnya. Kayak gini guys, sebaiknya dibaca atau yonda hoga ii desu. Nah, kemudian sebaiknya istirahat atau yasunda hoga ii desu. Terus kalau bentuk anai tambah hoga ii desu itu gimana kak? So, bentuk negatif ya. Jadi bentuk anai itu adalah bentuk negatif ditambah hoga ii desu, fungsinya untuk memberikan saran untuk tidak melakukan titik ya. Jadi sesimpel itu guys, kalian tinggal masukkan saja kata kerja bentuk A ke dalam pola kalimat ini. Misalnya contohnya seperti ini guys. Perhatikan kalimat berikut. Anna hito to tsukiawanai hoga ii desu yo. Sebaiknya kamu jangan berurusan sama orang kayak gitu loh. Gitu guys, simpel banget kan? Jadi teman-teman, bentuk anai ditambah hoga ii desu itu sifatnya adalah memberikan saran kepada orang lain untuk tidak melakukan sesuatu ya. Atau bisa juga Manda bilang itu adalah bentuk larangan secara halus. Ya nggak sih kalau kalian ngeh? Nah, urusan orangnya mau nurut atau enggak apa yang kita sampaikan itu balik lagi ke orangnya. Jadi bukan urusan kita ya teman-teman. So, di video kali ini juga sebenarnya Manda mau ngasih ke kalian sebuah pola kalimat baru, yaitu kalimat perintah kasar. Ya, bahkan bukan kasar aja sih, tapi super kasar ya teman-teman ya. Kenapa kita harus belajar ini? Karena ini juga penting banget. Tapi Manda yakin nih, kalau teman-teman yang suka nonton film atau mungkin anime yang ada genre-genrenya premanisme atau mungkin ada perang-perang, berantem-berantem, itu biasanya juga penuh dengan kalimat perintah kasar. Jadi nggak usah diajarin lagi. Tapi paling tidak kita juga harus mengerti dong struktur kalimat atau pola kalimat itu seperti apa sih gitu kan ya. Dan minimal kalau misalkan kalian juga ketemu orang Jepang yang ternyata nih ngomong kasar, nah minimal kalian jadi ngerti dia tuh sebenarnya ngomong apa sih. Oke guys, kalau gitu kita langsung masuk aja ke pola kalimatnya. Nah kalau gitu apa sih? Kok nggak jelas banget tuh? Oke, ulangnya tuh ya. So guys, bentuk perintah kasar ini sebenarnya ada banyak banget nih dalam bahasa Jepang. Tapi salah satunya pernah Manda bahas waktu ngejelasin materi N5 juga nih teman-teman. Yang rumusnya adalah kata kerja bentuk E ya, terutama untuk kata kerja kelompok 1 ditambah ru yang ketinggalan guys. Jadi si ru-nya tuh ketinggalan. Jadi gini, aku coba jelasin lagi ya. Kalau misalkan kata kerja bentuk E ditambah ru itu maknanya akan menjadi bisa atau mampu. Contoh misalnya nih, kakimas jadi kakeru yang artinya bisa menulis. Kemudian ada lagi yomimas jadi yomeru yang artinya bisa membaca ya. Dan ada lagi misalnya di sini nomimas jadi nomeru yang artinya bisa minum. Nah itu kalau ru-nya tidak ketinggalan. Tapi teman-teman coba perhatiin nih. Kalau misalkan ru-nya dihilangkan menjadi kata kerja bentuk E, kemudian ru-nya ditinggalkan,
Wah, kalau itu sih auto berubah banget maknanya guys. Bukan lagi bermakna bisa atau mampu, melainkan menjadi bentuk perintah super kasar. Wih, bisa jadi gitu ya, padahal cuman ketinggalan ru doang guys. Coba nih, sekarang langsung Manda contohin aja ya teman-teman dari contoh yang tadi. Misalnya kakimas, itu kalau kita hilangkan menjadi kakek. Nah, itu artinya tulis woi, gitu. Dan yang kedua, yomimas. Tadi bentuk ru-nya kan menjadi yomeru ya. Nah, itu ru-nya kita hilangkan jadi yome, yang artinya baca woi, kayak gitu. Dan yang terakhir, nomimas. Terus tadi bentuk e-ru-nya adalah nomeru. Ini kalau kita hilangkan menjadi nome, yang artinya adalah minum woi, kayak gitu guys. Wah, jadi kasar banget ya, apalagi kalau intonasinya kita ucapkan seperti tadi. Oke guys, nah sekarang mungkin banyak yang nanya nih di antara kalian, kalau kata kerjanya yang kelompok 2 dan kelompok 3 gimana kak? Bentuk perintah kasarnya. Waduh, Manda kok jadi ngajarin bentuk perintah kasar ya? Ya ampun, gak apa-apa deh ya guys ya. Pertama kita lihat dulu untuk kata kerja kelompok 3. Di sini tuh membernya cuma 2 orang, yaitu shimas dan kimas saja. Kalau kata kerja kelompok kedua, di sini ada banyak ya teman-teman. Ada emas, ada 13 i spesial yang terdiri dari hari ini Miyabi karaoke dekat sekitar Cikini, dan juga pastinya jimas. Jadi kata kerja yang belakangnya ada jimas. So, untuk kata kerja kelompok 2 dan kelompok 3 ini simple banget nih bentuk kasarnya. Teman-teman tinggal coret saja masnya diganti dengan ro. Ya, kalau yang tadi untuk kata kerja kelompok 1 jadi e, kalau yang ini masnya coret jadi ro. Oke, Manda contohin ya biar makin ngerti teman-teman semua. Dan pastinya di sini ro-nya bukan ro biasa, tapi ro-nya pakai tanda seru ya. Jadi teman-teman ngomongnya harus pakai urat biar greget. So, kita langsung lihat saja contohnya teman-teman. Yang pertama ada benkyou shimasu alias belajar. Untuk bentuk perintah kasarnya menjadi benkyou shiro, kayak gitu guys. Jadi masnya coret ganti dengan ro. Yang kedua ada makan atau tabemas ya, masnya coret ganti ro menjadi tabero, gitu guys. Ngomongnya harus greget ya. Dan yang terakhir misalnya apa ya, mimas ya, mimas atau melihat. Coba ya, kalau masnya kita coret menjadi miro atau lihat sini woi, gitu guys. Wih, jadi apa ya, jadi berasa nonton anime gak sih? Perintah-perintah kasar gitu tuh banyak banget muncul di anime-anime ya guys ya. Dan ada satu catatan penting lagi buat teman-teman semua. Untuk bentuk perintah kasarnya kuru atau datang itu spesial ya teman-teman. Jadi dia bukan kuro atau bukan kiro, bukan, melainkan menjadi koi. Kayak gitu guys, ngomongnya juga harus agak keras. Koi atau sini lo, atau datang sini lo, gitu guys. Simple kan? Apa sih, lupa lagi. Ya guys, selain yang aku jelasin barusan, sebenarnya kata kerja bentuk T juga bisa dibilang sebagai bentuk perintah kasar teman-teman. Biarpun sebenarnya kalau dibandingin dengan yang tadi, gak sekasar yang tadi sih, slightly lebih halus dari yang tadi. Tapi tetap aja kata kerja bentuk T ini adalah bentuk perintah yang kasar ya. Di sini aku nggak bilang T kudasai ya, di sini aku bilangnya T pakai tanda seru. Lain lagi kalau T-nya dipakein kudasai di belakangnya. Karena kalau T kudasai itu artinya juga sudah berubah ya, pastinya jadi tolong titik-titik. Jadi itu udah bener-bener sopan banget, lembut banget. Lain lagi kalau T-nya pakai tanda seru. Nah, ini mah udah kayak bener-bener perintah guys ya. Misalkan aku contohin seperti ini ya. Misalnya tabete kudasai ya, atau silahkan makan ya kan, itu udah berubah kan makna kayak tabete kudasai, silahkan makan. Tapi ketika kita hilangkan kudasainya menjadi tabete, nah itu sebenarnya udah bentuk perintah yang artinya makan gitu guys. Dan ini tuh sebenarnya nggak bisa dibilang kayak perintah kasar juga sih, bisa juga teman-teman katakan ini adalah bentuk perintah yang casual. Jadi slightly lebih casual dan tidak sekasar itu gitu loh teman-teman. Nah, selain bentuk T ada juga bentuk I ditambah na. Nah, bentuk I tambahan ini juga sebenarnya Manda pernah ajarin sama teman-teman semua. Jadi bentuk ini juga mirip dengan bentuk T. Kita di sini bisa ngasih perintah secara casual, jadi nggak kasar-kasar banget sih teman-teman. Dan untuk bentuk I ini teman-teman jangan lupa ya, bentuk I ini adalah bentuk mas yang dicoret.
Mungkin kalian juga ingat waktu Manda ngejelasin tentang pola kalimat bentuk i ditambah nasai. Nah, sebenarnya ini rumusnya sama persis, cuman kalau itu belakangnya nasai, kalau ini bentuk i ditambah na, kayak gitu guys. Dan biasanya nih pola kalimat bentuk i ditambah na ini banyak banget diucapkan dari orang tua ke anak, dari atasan ke bawahan, bos ke anak buahnya, kayak gitu guys. Jadi ini memang bentuk perintah yang juga casual dan sering digunakan gitu. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah bahas tentang ini udah. Oke teman-teman, kalau kita tadi udah bahas tentang bentuk perintah kasar dan casual, sekarang kita akan bahas tentang bentuk larangan. Ada juga yang casual dan ada juga yang kasar atau kasar banget nih teman-teman. Dan ini pun terdiri dari bermacam-macam pola kalimat dan bentuk-bentuk kalimat lainnya loh. Nah, yang jelas ini sama halnya seperti bentuk yang aku jelasin sebelumnya, ada bentuk T ditambah kudasai. Nah, ini kan maknanya menjadi kalimat atau bentuk perintah yang halus atau sopan kayak gitu. Tapi kalau teman-teman perhatikan, ketika kudasainya kita buang, dia langsung berubah menjadi bentuk perintah kasual. Nah, sama seperti itu untuk bentuk larangan juga ada nih teman-teman, yaitu bentuk a nai ditambah de kudasai, yang artinya adalah tolong jangan titik-titik, seperti itu. Kalau kita mau bikin bentuk larangan kasual, kita tinggal hilangkan saja kudasainya teman-teman. Jadi contohnya misalnya kayak gini nih, tabenai de kudasai, tolong jangan dimakan ya, kayak gitu kan. Jadi kesannya emang halus dan sopan kan, tapi ketika kudasainya dihilangkan, tabenai de, pakai tanda seru nih, ngomongnya pakai intonasi ya, tabenai de, yang artinya jangan dimakan ya, gitu. Jadi ini otomatis pola kalimat ini menjadi pola kalimat untuk bentuk larangan kasual. Nah, sekarang untuk bentuk larangan yang kasar, rumusnya kayak gimana nih? Rumusnya cukup kayak gini aja nih teman-teman, yaitu bentuk u ditambah na ya. So, bentuk ini udah otomatis kita bisa gunakan untuk melontarkan kalimat berupa larangan yang kasar banget. Makanya kalian ngomongnya juga mesti pakai intonasi yang tinggi, karena di belakangnya pun ada tanda seru ya guys. Ingat seperti itu. Nih, misalnya Manda contohin ya guys. Yang pertama ada hashiruna, yang artinya jangan berlari, kayak gitu. Yang kedua ada isoguna, jangan terburu-buru. Dan yang terakhir ada kuruna, jangan datang, gitu guys. Jadi ngomongnya tuh mesti pakai intonasi yang tinggi ya, karena memang ini adalah kalimat perintah kasar. Tapi simple kan, dan pastinya teman-teman banyak dengar ini di anime-anime atau film-film Jepang yang banyak mengandung unsur kayak premanismenya gitu sih teman-teman ya. Oke, dan yang Banda mau ingetin teman-teman di sini jangan sampai tertukar. Tadi juga aku udah sempat kasih satu pola kalimat, yaitu bentuk i ditambah na. Kalau itu adalah untuk bentuk perintah kasual. Tapi yang aku jelasin barusan ini adalah bentuk u ditambah na, yaitu untuk bentuk larangan yang super kasar. So, hati-hati teman-teman, jangan sampai tertukar ya. Ya udah guys, mungkin untuk hari ini segitu aja materinya. Semoga menambah pengetahuan kalian dan kalian jadi semakin jago bahasa Jepangnya. Jangan lupa buat like, comment, share, dan yang paling penting subscribe biar makin semangat ngajar bahasa Jepang buat teman-teman semua. Kalau gitu, aku Manda. Arigato, mata ne!